Halo teman, seperti biasa kita bahas alur film lagi. Film kali ini berjudul Student Service. Film ini berdasarkan kisah nyata. Kisah yang menceritakan tentang seorang mahasiswa yang sangat beragam dan rela ngelakuin apapun untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Dan sebenarnya maksud dari film ini positif. Mungkin semacam kritik dari mahasiswa kepada pemerintah atas mahalnya biaya pendidikan di kota itu. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Laura, yang sedang mengikuti proses belajar mengajar di sebuah kelas. Di sana Laura terlihat tidak tenang dan terus memegangi perutnya yang kala itu sangat kesakitan. Karena tak kuat menahan sakitnya, Laura pun berniat untuk keluar kelas. Lalu ketika hendak berdiri dan akan berjalan ke depan kelas, yang terjadi malah mengalami pingsan. Laura pun dibawa ke ruangan dosen untuk diperiksa. Dan keluhannya lemas karena kurang makan. Dosen itu pun lalu menyarankan Laura untuk lebih sering mengkonsumsi daging, namun Laura bilang, kalau daging terlalu mahal baginya, dan dia tak sanggup untuk membelinya. Dosen itu pun akhirnya minta Laura untuk berbicara kepada orang tuanya, karena biar bagaimanapun Laura masih menjadi tanggungan dari orang tuanya. Laura bukan terlahir keluarga yang berada, dan orang tuanya pun belum tentu bisa memberikan makanan yang bergizi untuknya. Dan akhirnya percakapan pun ditutup dengan Laura, yang mengatakan bahwa dia sudah baik-baik saja, lalu dia pun berpamitan kepada dosen yang memeriksanya itu. Sesampainya di kosan, lagi-lagi masalah kembali mendatangi Laura. Diketahui, dia tinggal bersama dengan pacarnya, dan sekarang mereka sedang mengalami kesulitan untuk membayar sewa kos. Di sini juga diketahui, bahwa sebenarnya Laura adalah gadis yang sangat rajin, dia juga bekerja sehabis kuliahnya. Namun Laura memiliki kekasih yang kebalikan dari dirinya, yaitu sangatlah malas untuk bekerja. Bahkan ketika sedang melakukan pengecrotan pun dia lebih memilih untuk pasif, dan membiarkan Laura yang aktif menari-nari di atasnya. Kemudian pas mereka lagi asik-asiknya, tiba-tiba token listrik mereka habis. Rupanya mereka belum membayar tagihan listrik di bulan kedua ini, dan pacarnya bukannya usaha, malah marah-marah. Dan semenjak kejadian itu, Laura pun merasa bahwa dia harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhannya. Laura pun membuka laptopnya, dia menemukan sebuah forum yang menawari gadis-gadis untuk menjadi terapi pijat dengan pria yang butuh di servis onderdilnya. Laura pun merasa tertarik melihat uang yang ditawarkan dari para penghuni di forum itu cukuplah besar. Dengan agak ragu-ragu, Laura membalas salah satu tawaran itu, lalu mendeskripsikan dirinya yang merupakan seorang gadis berusia 19 tahun. Tetapi bukan seorang profesional dalam hal memijit, dan dia juga mengatakan bahwa dia gak menerima servis dari onderdil dalam bentuk apapun. Tapi nggak disangka-sangka orang itu malah tertarik kepada Laura, dan mengatakan bahwa dia setuju dengan persyaratan itu. Orang itu pun mengirimkan fotonya, yang ternyata, dia adalah seorang pria yang sudah cukup tua, dan bernama Joe. Singkat cerita, pada esoknya Laura pun bersiap untuk pekerjaan barunya. Dia mendatangi hotel yang telah dijanjikan. Joe terlihat sudah berada di sana menanti kedatangan Laura. Di kamar, Joe memberikan sebuah surat kepada Laura, yang di dalamnya tertuliskan, apa saja yang harus dilakukannya. Pertama, Laura harus menanggalkan semua yang dikenakannya. Ia pun menurutinya, dan melepaskannya di depan Joe. Selanjutnya, Laura diminta untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Dan setelahnya, dia diminta untuk meraba dirinya sendiri. Sementara Joe terpantau sedang asyik memainkan si Johnny miliknya. Namun karena Laura sangat kaku, dia pun menyudahi pemandangan itu, dan mengajak Laura duduk, sembari mengobrol dengan Joe. Ketika waktunya selesai, Laura pun mendapatkan bayaran dari Joe. Laura pun keluar dari hotel itu, dan tampak begitu bahagia menerima uang dari Joe. Esok harinya sehabis kuliah, akhirnya Laura pun bisa makan enak bersama beberapa teman kampusnya. Setelah itu, dia pun melanjutkan pekerjaannya sebagai customer service di sebuah perusahaan. Lalu Laura terlihat sedang memperhatikan sekelilingnya.
Dan setelah merasa aman, Laura pun kembali membuka forum yang dikunjunginya, dan dia pun kembali mencoba peruntungan untuk kedua kalinya. Tak berselang lama, dia pun bertemu dengan klien keduanya di sebuah restoran. Setelah selesai, Laura mengajaknya untuk pergi ke hotel, namun ternyata, entah kenapa, pria itu lebih memilih untuk pergi ke sebuah parkiran yang cukup sepi. Di dalam mobil Laura pun seperti biasa, namun kali ini Laura hanya ingin mengemut lollipopnya saja, tetapi rupanya pria itu menginginkan hal yang lebih dari Laura, dan akhirnya Laura pun dinikmati secara paksa oleh pria itu. Dan setelahnya Laura pun diturunkan, dan ditinggalkan di sana, dengan menggenggam sejumlah uang. Sesampainya di kosan, Laura menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada pacarnya, dengan harapan mendapatkan simpati darinya. Dan Laura berkata, bahwa dia melakukan semua ini untuk membayar kosan mereka, namun yang Laura terima, hanya sikap acuh dan tidak peduli dari pria pemalas itu. Laura pun akhirnya habis kesabaran, dan saat itu juga dia langsung meninggalkan pacarnya itu. Laura terpaksa menyewa kamar pembantu, di sebuah apartemen, untuk menetap dengan harga yang cukup murah. Sesekali Laura menjadi model majalah dewasa, dan dipotret tanpa menggunakan apapun. Singkat cerita, kini kuliahnya sudah hampir memasuki akhir semester, dia pun harus mencari uang lebih, untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Lalu pemilik studio itu menawari Laura, untuk menjadi pemeran dalam film dewasa, dengan melakukannya 2 orang sekaligus, dan Laura pun dengan tegas menolaknya, karena Laura merasa dia belum senakal itu. Saat dikontrakan, Laura melakukan video call, dengan teman wanita teman kampusnya, yang memiliki profesi yang sama. Temannya mengatakan, dia baru saja membeli tas branded, setelah dia melayani 20 orang sekaligus. Dan Laura pun kaget mendengarnya, tapi dalam hatinya berkata, bahwa dia sebenarnya iri dan kepingin juga memiliki barang yang mahal. Laura juga merasa lebih cakep dari temannya itu. Saat Laura sedang bekerja sebagai mbak di apartemen, ternyata bosnya seringkali memperhatikannya. Rupanya dia pun tergoda oleh paras cantik Laura, yang begitu mempesona, dan dia pun menawari Laura untuk tinggal di kamar mewah yang ada di sana. Namun dengan syarat, Laura harus mau melayaninya di kasur. Laura pun dengan tegas menolaknya, karena lagi-lagi menurutnya dia bukannya cewek murahan. Laura sendiri di dalam studionya memiliki nilai yang sangat baik. Di sela bekerja, Laura juga selalu menyempatkan diri untuk belajar. Namun sekarang semester akhir sudah di depan mata, dan Laura membutuhkan laptop, agar bisa belajar lebih maksimal. Laura menghitung uang yang dimilikinya, namun masih kurang sangat jauh. Dia punya ide untuk menghubungi pelanggan pertamanya yang dulu, yang menurutnya adalah pelanggan yang paling baik. Dan beberapa hari kemudian, dia pun kembali bertemu dengan Joe, yang sudah membawa laptop yang dibutuhkan Laura. Laura sebelumnya mengira, bahwa Joe pasti tak akan berlebihan dalam meminta servisnya. Namun sayangnya, tak seperti itu rupanya. Kali ini Joe ingin yang lebih menantang dengan cara diikat. Setelahnya Laura pun pergi dengan terburu-buru, namun tak lupa membawa laptop keinginannya itu. Sekembalinya dia dari hotel, dan pulang ke rumahnya, Laura merasa sangat sedih hari itu, karena baru saja mengalami hal buruk yang tak diinginkannya, dan dia membutuhkan seseorang, untuk menjadi teman bercerita. Laura pun menghubungi pacarnya, yang baru dikenalinya beberapa saat yang lalu di kampusnya, sebut saja namanya Asep. Setibanya Asep di rumah Laura, Laura pun menceritakan pekerjaannya yang sebenarnya kepada Asep. Rupanya si Asep ini sangat mengerti keadaan sulit yang dialami Laura, dia juga nggak keberatan dengan pekerjaannya. Dan pada esok harinya, setelah si Asep memberikan keyakinan penuh kepadanya, Laura akhirnya benar-benar yakin, untuk mengabdikan dirinya, secara utuh dan penuh, untuk semua yang membutuhkan jasanya. Memang sangat disayangkan sekali keputusan yang diambil Laura. Singkat cerita, sekarang Laura sangat sibuk mengabadikan dirinya sebagai cabe-cabean, dan sudah mulai jarang ada waktu untuk pacaran dengan si Asep, sampai pada suatu hari, si Asep yang mengetahui bahwa Laura masih bertemu dengan si Joe yang kasar itu. Dan Asep pun memutuskan untuk menyudahi cerita cintanya dengan Laura. Laura pun dengan segala cara meminta maaf kepada Asep, sampai-sampai dia rela menghisap lollipop miliknya di tempat umum, namun Asep tetap gak mau memaafkannya. Bahkan Asep malah merendahkan profesinya, dan kemalangan Laura tidak sampai di situ. Sekarang foto-foto vulgarnya yang dulu,
ternyata telah disebarluaskan di internet oleh pemilik studio itu. Dan orang di kota itu sekarang semakin memandang Laura dengan sebelah mata, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pindah keluar kota dan meninggalkan kuliahnya. Namun tak berselang lama, Laura mendapatkan tawaran dari Joe dengan bayaran $1.000 dan Laura harus menemaninya selama 5 jam. Dia pun akhirnya mau, karena lumayan uangnya bisa buat ongkos. Besok harinya, Laura pun diajak pergi ke sebuah klub. Di sana Laura diminta untuk menservis beberapa teman Joe. Laura pun menurutinya demi $1.000 itu. Namun sayangnya mereka malah bermain sangat ekstrim membuatnya sangat kewalahan. Keluarnya dari sana, Laura pun keluar dengan sangat kelelahan, lalu menuju kamar hotelnya dan mandi junub. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Joe malah pergi dari hotel itu dan hanya memberikan uang $100 saja kepada Laura. Tentu sangat berbeda jauh dengan kesepakatan, dia pun menangis sejadi-jadinya saat itu juga. Esok harinya, Laura pun bercerita kepada teman kampusnya, namanya Mawar, bahwa dia akan pindah keluar kota dan berhenti dari kuliahnya. Karena tak sanggup menahan malu di kota itu, Mawar pun memberi saran agar tetap melanjutkan kuliah. Soal absennya pasti Mawar akan membantu, dan mengenai materi pembelajaran, Mawar juga akan mengirimkannya. Laura pun sangat senang mendengar hal itu, dan dia pun sangat berterima kasih kepadanya. Esok harinya karena tak memiliki cukup uang, Laura dengan nekat menaiki kereta dan bersembunyi di dalam toilet, karena tak mampu beli tiket. Sesampainya di kota yang dituju, Laura pun menetap di asrama seorang temannya untuk sementara waktu, sampai dia menemukan pekerjaan. Laura pun mendatangi semua tokoh yang ada di sudut kota, dengan harapan ada yang mau menerimanya bekerja. Namun keberuntungannya, belum memihak kepadanya, karena Laura hanya bisa bekerja separuh waktu, karena biar bagaimanapun dia harus tetap belajar demi bisa mengejar cita-citanya. Hingga saat Laura sudah sangat pasrah dan hampir putus asa, ia mendapatkan sebuah panggilan di teleponnya, yang mengatakan bahwa dia memberikan pekerjaan kepada Laura. Dia pun sangat senang bekerja di sebuah kafe, dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Teman-temannya sangat bersyukur, dan terus menyemangatinya, agar Laura lulus dan menjadi seorang sarjana, dan sekarang tiba harinya saat ujian semester akhir. Laura pun kembali ke kota yang pernah menghancurkannya. Dia menuju ke kampusnya dan mulai melakukan ujian akhir. Selesai mengikuti ujian pun, Laura langsung kembali ke kota masa depannya, dan singkat cerita, pengumuman hasil ujian pun keluar. Laura segera mengeceknya lewat komputer yang ada di kafe. Dan hasilnya sangatlah mengesankan, Laura berhasil lulus dengan nilai terbaik. Semua teman-temannya pun bersama-sama memberikan selamat, dan merayakan kelulusan Laura. Di akhir film, terlihat seorang gadis yang mencoba membagikan kisahnya di sebuah televisi. Semua pernyataan yang sangat menyayat hati dikatakan oleh gadis itu. Dia mengkritik pemerintah, dan mengatakan, karena mahalnya biaya pendidikan yang ditetapkan, ada puluhan ribu mahasiswi, yang akhirnya harus mengabdikan dirinya sebagai lonte, untuk bisa berkuliah dan lulus sebagai sarjana. Film pun selesai, jangan lupa, like, komen, dan subscribe.